sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Drama baru Pulau G, inilah topik kita yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, pengembang dalam bekerja kan juga mengantongi izin. Ada izin dari Gubernur DKI Jakarta. Lalu Ahok juga menyatakan sudah ada MOU sebetulnya dengan PLN dan juga dengan PGN. Nah, apakah pengembang tidak merasa dirugikan dan lalu mereka bisa untuk menuntut begitu? Ya, ini kan pertanyaan menarik ya. Artinya izin itu adalah bentuk dispensasi atas sesuatu yang tidak dibolehkan, begitu ada izin keluar. Ini kan izin pelaksanaan, tetapi dalam pelaksanaan itu ternyata ada payung hukum lain. Karena satu konteks wilayahnya sudah kawasan strategis nasional. Jadi ini kan jadi perdebatan nih, karena DKI mengatakan yang strategis nasional itu Pulau Seribu itu ada 4 pulau lain, bukan yang di situ. Padahal jadi kan ini ada bias interpretasi atas sebuah aturan hukum. Karena dalam kawasan strategis nasional ada kawasan strategis dalam konteks pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sejarah. Nah, DKI mempersepsikan misalnya itu sejarah tuh pulau-pulau lain yang ada di sana. Padahal di situ juga ada posisi unit-unit strategis nasional seperti untuk pelabuhan, energi, dan sebagainya. Nah, itulah menjadi awal sebetulnya. Ada aturan hukum di tingkat nasional, ada undang-undang lain dari kelautan, pelabuhan yang memang menjadi. Nah, memang ada bagusnya dalam konteks izin daerah itu kan konteks otonomi ya. Seakan-akan semuanya menjadi ini. Nah, saya berharap ini jalan tengahnya kan sudah ada tim, ya kan. Apa yang dikemukakan kebenaran itu kan dalam satu sisi ternyata ada juga kebenaran di pihak lain yang merasa perlu dipertimbangkan karena akhirnya kan berbenturanlah sisi kepentingan itu dalam konflik di dalam ruang. Jadi sebetulnya dengan adanya rekomendasi ini ada bagusnya juga. Pertama satu, gubernur mempelajari apa yang sudah disampaikan, apa konsekuensi dari sini. Kalau misalnya terjadi satu penyimpangan gubernur tetap jalan, ini akan menjadi contoh di tempat lain misalkan, karena banyak lagi reklamasi baru. Nah, jadi saya kira ada bagusnya rekomendasi ini menjadi sebuah catatan untuk langkah-langkah perbaikan. Kan rekomendasi pelanggaran yang ditemukan ini ada beberapa ya Pak, pelanggaran berat, pelanggaran sedang, lalu pelanggaran ringan. Kalau memang pelanggaran berat, vonisnya adalah dihentikan. Apakah hal ini tidak akan menjadi sentimen buruk untuk investasi di Indonesia misalnya? Ini sudah tengah jalan tiba-tiba dihentikan. Kenapa tidak disebutkan sebagai pelanggaran sedang yang bisa diperbaiki begitu? Pak Gubernur juga mengatakan itu dengan Pulau N yang menjadi pelabuhannya itu dibangun tanpa izin. Jadi memang ada dualisme otoritas. Ada yang mengatakan otoritas ini menjadi kewenangan pusat, tapi wilayah ada di daerah. Jadi sekali lagi saya mengatakan, kan Pak Gubernur mengatakan, kenapa hanya Pulau G? Pulau yang lain itu ada dibangun nggak punya izin loh, sudah jadi loh. Kenapa nggak digugat? Nah, ini mungkin ada persoalan lain ya kan, ada persoalan sisi-sisi lain yang kita tidak usah ungkapkan di sini. Tapi yang menjadi catatan bagi kita, kalau ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan dan sudah terjadi pelanggaran, ada bagusnya kembalikanlah kepada kesepakatan di awal. Jadi sudah ini rekomendasi ini menjadi pertanyaan, apakah rekomendasi mengikat, apakah semacam saudara catatan? Karena satu hal lagi, DKI pun sedang menghadapi dengan keputusan pengadilan, petun ya. Nah, jadi ibaratnya yang menjadi catatan di sini adalah dilema bagi investasi. Karena hitungan kerugiannya kan akan terus berkembang. Dan sentimennya itu akan menjadi hal yang menjadi stigma buat pengembang juga tidak nyaman berinvestasi dengan skala besar. Tapi sekali lagi menurut saya ini menjadi pembelajaran bahwa ketika suatu konsep pembangunan kawasan, secepatnya lah pemerintah daerah jangan hanya puas pada tataran kami akan membangun ini, tapi percepatlah aturan-aturan. Buatlah sesuatu yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak. Agar segala sesuatunya sesuai dengan koridor sebetulnya yang ada. Kan tadi dikatakan dengan PLN benar, PLN, PGN sudah ada kesepakatan. Tapi ingat, PLN dan PGN adalah badan usaha milik negara. Dia punya tanggung jawab secara kewilayahan, maka otomatis kewenangannya tetap ada di pemerintah karena dia unit dari otoritas pemerintah yang ada sebagai badan usaha. Jadi saya kira memang konteks yang sudah catatan rekomendasi ini mungkin ada bagusnya dipelajari oleh Pak Gubernur,
menjadi bahan catatan untuk perbaikan dan minimal untuk menjadi rekomendasi. Tapi yang paling penting dari semua persoalan ini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan Pulau G. Apa yang harus dilakukan untuk menutup kerugian yang ditanggung oleh investor. Apa bentuk dukungan ketika mereka sudah keluar dengan biaya-biaya cukup besar, bentuk kompensasi yang mereka terima. Dan yang paling penting satu hal ini, apa yang harus dilakukan pemerintah apabila model konsep ini tidak ada satu solusi jalan keluar terkait tata ruang, izin dan sebagainya itu tidak tegas, maka akan menjadi suatu trauma atau stigma pembangunan bagi siapapun untuk tidak mengulangi kasus-kasus. Berarti langkah yang diambil memang harus sangat cermat dan mempertimbangkan banyak hal begitu betul. Pak ya. Saya tanya ke Pak Syafri dulu, ini rekomendasinya mengikat atau sekedar catatan? Ini reaksi mengikat. Mengikat. Berarti memang harus dipatuhi. Harus dipatuhi. Kami sampaikan gini, urusan reklamasi bukan urusan yang tabu lah. Artinya hampir semua negara sekarang melaksanakan reklamasi. Pertanyaan kita adalah di sini, begitu kita laksanakan reklamasi harus ada ikuti aturan. Kita tahu salah satu dalam peraturan pemerintah dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 disebutkan, bila ada terjadi pelanggaran atau ada kesalahan dalam pembangunan, maka yang membongkar itu diwajibkan pada pengembannya, bukan pada pemerintah. Jadi itu jelas disebut situ. Jadi bukan nanti kalau dibebankan untuk bongkar kembali ke pemerintah, bukan, kembali ke pengembang. Itu jelas ini. Nah, yang menarik buat kami, terima kasih Pak Yat, bahwa ini menarik, bahwa ini menjadi model bahwa sekarang begitu banyaknya perkembangan, setiap hampir kota di seluruh Indonesia ini melakukan reklamasi. Padahal dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 yang dari Kelautan menyampaikan bahwa sebelum pembangunan harus ada rencana zonasi, rencana tata ruang. Ini yang belum banyak provinsi melakukan. Sehingga ini yang kita himbau kepada seluruh provinsi untuk segera menetapkan rencana tata ruang dan rencana wilayah zonasinya. Kalau tidak, ini akan terjadi konflik terus seperti ini. Oke, ini PR besar untuk orang para percepat kepala daerah reklamasi ya, Pak, ya? padahal zonasi belum jadi. Akhirnya timbul seperti ini. Jadi sebenarnya model atau contoh yang ideal untuk kita, kalau kita membangun reklamasi, ayo. Tapi siapkan dulu aturannya. Kita minta pemerintah daerah menyiapkan segera rencana tata ruang dan wilayahnya. Kira-kira gambaran. Enggak, ini tapi pertanyaannya adalah rekomendasi mengikat ini tidak ada batas waktu. Artinya kan bisa jadi ini akan jadi proyek mangkrak kan Pak, kalau memang tidak ditentukan tenggatnya kapan. Gitu. Ya, yang pasti kami tidak dalam surat rekomendasi tidak menyebutkan batas waktu, tapi akan dikejar. Kenapa? Karena ini ada beberapa keputusan bersama. Ini bukan keputusan Menko Maritim, keputusan 4 menteri bersama gubernur di dalam. Karena ada wakilnya di dalam. Itu kira-kira gambaran. Oke, gubernur juga ada di situ. Gubernur gitu ada ya. wakilnya di dalam. Ini pelajaran apa yang bisa kita ambil Pak ke depannya? Ini permasalahannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sangat serius begitu ya, membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, lalu lintas laut. Ditemukan setelah pembangunan berlangsung. Apa yang harus kita pelajari dari kasus ini? Besok-besok nih ada dua hal yang menarik sebenarnya. Ada keputusan yang berbeda antara aturan aturan dikeluarkan SK Gubernur, Kepertus Gubernur dengan peraturan pemerintah tentang pembangunan batas untuk bangunan bawah air. Untuk peraturan pemerintah disebutkan di situ bahwa pembangunan harus tidak mempunyai jarak minimal 500 meter dari bangunan bawah air. Sedangkan gubernur hanya menyebutkan 40 meter. Pada saat Menteri Gubernur meminta tanggapan terhadap ini belum ditanggapi, sehingga ini keputusan keluar 40 meter. Ini pertanyaan yang tidak menanggapi ini siapa? Nah, ini gubernur waktu itu memberikan surat, kami coba membahas bahwa dia memberikan surat kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan minta tanggapan terhadap 40 meter ini. Oke, berarti pemerintah yang lambat menanggapi dong Pak. Ini yang kita mau lihat, makanya ada dua keluar. keputusan, dua cara yang berbeda, ini sangat vital. Inilah salah satu kenapa jadi ada kendala. Itu yang kita kembali memperhatikan. Pak Yayat, kedepannya ini seharusnya seperti apa agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi? Ini ibaratnya, jadi tidak berhenti di tengah jalan. Ini ibaratnya satu kapal ada 2 nahkoda. Ya, kita pingin satu lah kan. Ini kan jangan ada suatu dilema ya, ada dikotomi pemerintah pusat punya otoritas, pemerintah daerah seperti ini. Karena sekali lagi saya mengatakan memang sebaiknya ya di pemerintah pusat pun ada satu tim yang memang tidak melambatkan setiap ada usulan yang sangat mendesak. Sebetulnya satu, ATR sudah menetapkan kawasan strategis nasional. Ini siapa yang sebetulnya bertanggung jawab untuk menjadi Menko
ekonomi yang sebetulnya dulu ada BKPRN-nya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional misalnya, itu menjadi sebuah lembaga yang memberikan rekomendasi. Sebetulnya kalau ini dibahas di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ya terkait laut dan di daratan, selesai masalahnya. Cuman ya kadang-kadang ya karena ada kepentingan ya itu kadang-kadang ada persoalan. Karena sekali lagi saya mengatakan bentangan 40, bentangan 500 itu bagi investor ada nilai uang di dalamnya. Kalau 40 ya kami terlalu mungkin dapat luar yang lebih besar. Kalau 500 terlalu kecil dan sebagainya. Ini jadi saya bilang bahwa ada kultur yang berbeda dalam hitung-hitungan bisnis dengan kultur dalam konteks aturan pemerintah. Aturan pemerintah itu dalam sisi pelaksanaannya ada sisi idealnya. Tapi dalam hitungan bisnis kadang-kadang rugi itu. Nah, jadi kadang-kadang disinilah jalan tengah. Nah, yang kedua saya sependapat tadi dikatakan bahwa sebaiknya pemerintah bekerja cepat memberikan panduan, petunjuk, arahan supaya ada pegangan. Kalau tidak ini, Dan karena saya ini tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Dan Ini pekerjaan rumah juga. Ini permintaan dari Menko sendiri Pak. kepada tim komite bersama dalam waktu 3 bulan segera membuat buku panduan pedoman tentang bagaimana melaksanakan reklamasi supaya tidak terjadi kasus yang sama. 3 bulan berarti 3 bulan kita kami punya dituntut, kami tim ini dituntut untuk menyelesaikan pedoman umumnya. Pak Safri, selamat bekerja. Ini tampaknya tugas berat ya di pundak Anda dan juga rekan-rekan yang lain. Pak Yayat, terima kasih atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.